Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang ukhuwah Islamiyah di tengah arus globalisasi oleh Hadjaruddin Mahmud. Dengan melalaikan tradisi kompromi dan saling memahami di dalam rangka mempertahankan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, pastilah perbedaan pendapat yang senantiasa timbul akan berubah menjadi perpecahan yang mewariskan saling salah menyalahkan sebagaimana yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Kondisi semacam ini pasti pula tidak akan membawa perpecahan masalah umat sampai kapanpun. Saya ulangi lagi, kondisi semacam ini pasti pula tidak akan membawa pemecahan atau solusi masalah umat sampai kapanpun. Bahkan keadaan ini dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial maupun kepentingan budaya dari musuh-musuh Islam baik di barat maupun di timur. Adalah realitas yang sukar ditolak bahwa ukhuwah Islamiyah demi tercapainya integrasi umat Islam ini merupakan beban yang berat, sebab masing-masing golongan mempunyai kepentingan khusus dan ini barangkali sebagian orang menganggap upaya ke arah itu suatu pekerjaan yang sia-sia. Bahkan mereka memperkirakan upaya itu akan lebih memperuncing pertikaian. Mereka berpendapat bahwa kemudian akan terjadi lagi disintegrasi. Tetapi sebagai sesuatu contoh, apakah karena mengetahui bahwa pakaian yang dipakai akan kembali kotor, lalu kita menuruti keinginan orang untuk tidak mencuci pakaian kita? Demikian pula dengan usaha menciptakan ukhuwah Islamiyah. Kendati pun diperkirakan di kemudian hari akan ada lagi pertentangan, paling tidak perbedaan pemikiran di kalangan mereka tidak menjadi pangkal permusuhan yang akan menghancurkan eksistensi nilai-nilai Islam. Hanya seorang muslim yang kurang memahami ajaran agamanya yang tidak mengetahui bahwa ukhuwah Islamiyah dan solidaritas antar sesamanya merupakan kewajiban yang haram ditinggalkan. Para ulama, para pemimpin, para cendekiawan dan intelektual muslim mustahil tidak mengetahuinya. Bila ada di antara mereka yang tidak mengetahuinya, maka perlu dipertanyakan pengetahuannya tentang Islam. Pernyataan ini seharusnya diperhatikan oleh umat Islam yang mengaku dan termasuk kelompok ulama, pemimpin ormas Islam, cendekiawan dan intelektual muslim. Sebab di pundak mereka terletak beban kewajiban membangun ukhuwah Islamiyah yang utuh. Tugas dan kewajiban ini tidak boleh dilalaikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menetapkan bahwa kaum muslimin semuanya bersaudara, hingga antara mereka selalu harus didamaikan. Surat nomor 8 yaitu
surat Al-Anfal ayatnya adalah 47. Adalah faktor historis bahwa ukhuwah Islamiyah tercatat di dalamnya sebagai senjata ampuh yang menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Sebaliknya tercatat bahwa kekalahan umat Islam di dalam segala percaturan dunia hingga hari ini adalah akibat rapuhnya ukhuwah Islamiyah. Kerapuhan ukhuwah Islamiyah ini merapuhkan tiang-tiang solidaritas Islam dan memudahkan musuh-musuh Islam menerkam dan menikamnya dengan konsep-konsep global mereka dalam dunia serta era globalisasi ini. Akibat kerapuhan ini kaum muslimin seolah-olah tidak bisa berkutik sama sekali melihat saudara-saudaranya di Palestina, di Irak, di Kashmir, di Myanmar, di Filipina, dan di negara-negara lainnya dibantai serta diperkosa hak-hak asasi mereka oleh kufar dan mustakbirin dunia. Untuk menghidupkan kembali ukhuwah Islamiyah segenap kaum muslimin di seantero dunia ini hendaklah menyadari akan bahayanya yang mungkin muncul dengan sebab melemah atau rapuhnya ukhuwah Islamiyah, dan dengan segera kembali dan berpegang teguh kepada tali Allah sebagaimana ditegaskan di dalam surat Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 104 di awal tulisan ini. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dan Al-Mahdi menyatakan, dan wajib atas setiap mukmin muslim yang warok untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan berpegang teguh pada tali Allah Al-Quran. Di dalam kitab Nurul Haq halaman 13, pernyataan beliau tersebut relevan dengan pernyataan-pernyataan Allah di dalam Quran suci serta pernyataan-pernyataan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam riwayat-riwayat hadis beliau. Demikian kajian dari Hajaruddin Mahmud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.